al-kiram, ashabu konatu majelis ulama Indonesia. Sanukodimulkum nasroh, Allah barwaki, bimadinatul Bekasi halian. Ma'akum, Tiffany Hedi Rahmawati, Madinatul Bekasi, filah bari minha. Kami awali berita hari ini. Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi yang didirikan tahun 1981 kini telah menjadi gedung yang rapuh dan rusak karena dimakan usia. Terakhir kali pasar ini melakukan revitalisasi pada tahun 1994 hingga terakhir direvitalisasi sekitar Februari tahun 2022, itu pun hanya pada bagian basement. Ade Mulyandi selaku staf pengurus Pasar Bantar Gebang menuturkan pada Kamis 11 Mei 2023 bahwa PT Javana Arta Perkasa selaku pengurus pihak ketiga dan pengembang revitalisasi renovasi gedung Pasar Bantar Gebang maupun pengelola selama 20 tahun ke depan sejak melakukan perjanjian kerjasama atau PKS bersama pemerintah Kota Bekasi. PT Javana hanya melakukan renovasi sekitar 41% dan proses renovasi saat ini terhenti dari pertengahan tahun 2022 hingga sekarang. Saat ini Pasar Bantar Gebang pada lantai 1 dan 2 memiliki kerusakan yang cukup parah. Kerusakan yang terjadi dipercaya karena termakan usia. Kerusakan pada gedung Pasar Bantar Gebang menjadi alasan para penjual memilih untuk meninggalkan pasar. Tetapi hingga saat ini masih cukup banyak penjual yang tetap berjualan di Pasar Bantar Gebang atau di sekitar pasar. Berita selanjutnya, telah hadir wahana rumah hantu Indonesia yang berada di Bekasi Junction pada 12 Mei 2023. Wahana ini akan berakhir pada 4 Juni 2023. Pemilik dari wahana rumah hantu Indonesia ini adalah Romeo Jordi Fernanda yang berkantor di Matraman, Jakarta Timur. Terdapat perbedaan harga masuk di hari Senin sampai Kamis dan Jumat sampai Ahad. Bila Senin sampai Kamis biaya masuk Rp20.000 dan Jumat sampai Ahad sebesar Rp25. Anak-anak berusia 3 tahun dikenakan biaya sama dengan orang dewasa. Semua usia dapat memasuki wahana ini karena ada pemandu dari pintu masuk sampai keluar. Memasuki wahana ini bisa berkelompok dengan maksimal 5 orang. Jika lebih dari itu akan dibuat kelompok baru. Panjang wahana ini 250 meter, di mana jumlah talent yang berada di rumah hantu ini ada 5 orang dan kru luar 4 orang. Talent yang ada berasal dari komunitas kampus dan juga teater yang digabungkan dalam wahana ini. Berikut informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Saya dengan Nizan Prayoga selaku Project Manager dari Wahana Hantu Indonesia. Nah ini siapa yang ownernya? Untuk owner kita bernama Romeo Jordi Fernando. Itu kantor kita di Matraman, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Untuk harga wahana ini berapa Pak? Untuk tiket masuknya dari Senin sampai Kamis itu Rp20.000, Jumat sampai Minggu Rp25.000. Nah terus kalau misalkan ada perbedaan nggak sih harga tiket antara anak-anak dan dewasa? Untuk harga tiket di atas 3 tahun kita kenakan biaya, kecuali yang di bawah 3 tahun nggak kita kenakan biaya. Oh itu dari usia berapa aja yang boleh masuk? Untuk usianya kita semua umur karena di dalamnya ini nanti ada pemandunya juga yang menemani dari pintu masuk sampai pintu keluar. Itu bisa berkelompok untuk masuk? Kita maksimal 5 orang. 5 orang per kelompoknya itu? Per kelompok. Ini panjang wahananya berapa? Kurang lebih kita kalau standar rumah hantu itu 250 meter. 250 meter. Iya. Nah ini ada berapa talent untuk rumah hantu ini? Untuk talent sendiri kita biasanya ada 5 talent ditambah kru luar ada 4 orang. Nah ini untuk talentnya sendiri dari mana ya? Untuk talentnya sendiri kita komunitas dari anak-anak kampus juga, anak teater. Jadi kita gabungkan ke sini untuk membuka wahana rumah hantu sendiri. Untuk apa namanya?
Dibuka dari kapan sampai kapan ini? Kita sekarang buka 2 tempat. Yang pertama di Bekasi Junction tanggal 10 tanggal berapa lupa? 14 Mei 12 Mei sampai tanggal 4 Juni 2023. Terus satu lagi di mana? Untuk satu lagi kita di Serengseng Junction. Serengseng Junction juga tanggal 4 Mei sampai 11 Juni 2023. Nah terus apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk membuka wahana ini? Untuk persiapannya kita pertama mulai dari dealing tempat mall, terus untuk pembangunan juga membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari. 7 hari. Ada nggak kendala untuk melaksanakan ini? Untuk kendalanya sih kalau misalkan deadline mungkin agak mepet untuk waktu pembangunannya. Itu aja sih kendalanya. Harapannya ke depannya apa? Harapannya sih kita akan membuka beberapa titik di Indonesia, mulai dari Jabodetabek, terus ke Jawa, ke Sumatera, dan pokoknya seluruh Indonesia. Oh gitu. Itu juga diwaktuin juga ya? Maksudnya ada waktunya juga ya? Iya, nanti kita jadwalkan juga. Pokoknya ada di sosmed kita, nanti kita share. Untuk sosmed apa? Untuk sosmed kita Wahana Hantu ID. Wahana Hantu ID. Ya. Kami akhiri berita hari ini. Ojek pangkalan yang merupakan salah satu transportasi tradisional sudah mulai ditinggalkan. Dulu selalu menjadi incaran masyarakat Indonesia. Sekarang sudah mulai ditinggalkan. Perkembangan teknologi menjadi penyebab ojek online muncul dan membuat masyarakat berpindah haluan. Pada Jumat 12 Mei 2023, Iwan Simanjutak, selaku salah satu tukang ojek pangkalan di Jalan Insinyur Haji Juanda mengaku, kebanyakan tukang ojek pangkalan menangis bangkrut karena pemerintah lebih memerhatikan ojek online dibanding ojek pangkalan. Iwan sudah mangkal dari sekitar jam 04.00 subuh hingga pukul 10.00 pagi, baru mendapat penumpang 2 orang yang mana kedua penumpang tersebut membayar jauh di bawah tarif yang seharusnya. Walaupun biaya yang diterima jauh dari tarif yang seharusnya, Iwan tetap mengantarkan penumpangnya. Ia mengaku daripada tidak mendapat uang sama sekali, lebih baik ia menerimanya. Ia juga meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan ojek pangkalan, bukan hanya memperhatikan ojek online. Berikut informasi selengkapnya. Dari jam 6 sampai sekarang, satu pun belum narik. Kalau saya dari jam 4, baru satu goceng, 10.000. 2 kali. Nah, rata-rata penumpang juga bilang takutan mahal. Dan mereka berani ngasih 10.000 gopek, 10.000. Kalau hari ini memang menangis tukang ojek. Rata-rata menangis. Bangkrut tukang ojek. Nah, mendingan waktu Covid, walaupun banyak bermatian, masih rame. Tapi sejak bensin naik, menangis tukang ojek, bangkrut. Tolong Bapak pemerintah perhatikan tukang ojek pangkalan. Jangan ojek online diperhatikan. Jangan diperkaya Cina. Itu online kan Cina. Pangkalan udah rakyat Bapak sendiri. Itu kan bos punya itu online. Ada bosnya. Cina kan. Kita mau makan apa Pak? Menangis. Kita nggak masak di rumah. Kalau kita bilang rata-rata, udah syukur kita dapat sehari. Pokoknya rata-rata setiap hari 50.000 udah bersyukur kita. Ada teman pulang hari ini jam 10, dari jam 6 pulang, satu pun nggak narik dia. Pulang dia nggak narik. Mau makan apa anak istrinya? Tolong diperhatikan ojek pangkalan. Jangan online aja yang diperhatikan Bapak pemerintah. Sekian, terima kasih. Nama Bapak siapa Pak? Pak Iwan. Pak Iwan. Iwan Simanjunta. Emang Bapak biasa sehari dapat berapa Pak? Kalau saya namanya rezeki ya. Iya. Itu aku bilang kalau udah bersyukur kita 50. Kalau saya kan dari jam 4 kadang-kadang ada aja rezeki memang. Saya sebelum berangkat ngojek, saya berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong berikan sewa. Tolong berikan sewa saya. Lindungi saya Tuhan dengan selamat tanpa ada kurang satu pun. Ada aja saya ngojek, ada aja rezeki. Kadang-kadang ngojek, besok nggak ngojek, itu selang-seling. Karena fisik juga. Kita rata-ratakan, kadang dapat sih 80.
Kadang 30 ini aja dari jam 4 sore pagi. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih goceng. Tapi kita rata-rata kan dapat lah ini sekarang 35.000 dari jam 4 subuh. Itu Yang lain dari jam 4, dari jam 6 sampai jam 11 satu pun belum narik. itu tarifnya emang bagaimana Pak? Tadi ini biasanya kan kalau tukang ojek itu rata-rata jauh dekat dari saya, jauh lah kita bilang. Perum lah, kan itu udah 15.000, masih berani 10.000 kopek, 10.000. Bumi Sani aja 10.000 masih berani. Kenapa? Mau nggak mau tukang ojek bawa daripada kagak. Lumayan ngisi bensin nutupin ataupun buayan buat dapur biar masak. Tapi tolong perhatikan Bapak pemerintah, jangan ojek online aja diperhatikan. Tolong pangkalan. Satu, kedua, kalau ngasih sumbangan sembako, perhatikan. Jangan orang kaya yang dikasih. Orang tukang ojek yang miskin, para janda-janda, anak yatim piatu itu. Kalau perlu para pemerintah turun tangan untuk ngasihnya ke lapangan. Jangan RT sangkut paut ke kantong, langsung orang petugas memberikan ya. Biar kena semuanya. Hasil ucapan terima kasih dari pemerintah ke rakyat kecilnya. Jangan sampaikan ke kelurahan, sampaikan ke CRT, masuk kantong. Buktinya saya sudah segini, udah sekian tahun, saya hampir 20 tahun di sini atau 17 tahun. Mana sembako yang saya dapat? Mana UMTM-nya? Gak dapat sama sekali. Kalau saya KTP Jakarta, baru ini saya KTP Bekasi ini udah hampir 2 tahun ini. Jakarta satu pun saya nggak dapat kartu kuning yang 5 itu. Karena saya kalau mau ke Jakarta lumayan juga, tapi jauh dari Jakarta. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Tiffany Hadiramawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.